Siapa kamu? Ini adalah pesan yang disampaikan oleh presiden sendiri. Itu pasti adalah kesalahan. Itu tidak mungkin. Direktur Chow tidak perlu memerhatikannya. Mereka memberikan hadiahnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan. Tidak apa-apa, Direktur. Ini akan membuat hubungan kita semakin dekat. Jadi jangan terlalu khawatir lagi. Baiklah, apa yang kalian semua lakukan? Anda bahkan berani menerima suap tepat di depan semua orang. Apakah kamu tidak takut orang lain mengetahuinya? Jangan bicara sembarangan, saya tidak pernah menerima suap. Direktur Ko, Anda harus mengambil alih kelola staf Anda. Ayo pergi, silakan pergi dengan tenang. Dasar orang gila, kamu hampir saja mempermalukan saya. Dan kamu juga telah merusak tas saya. Aku tidak akan mentolerir kalian berdua lagi. Tuan Kiet, lapor polisi untuk menangkap mereka berdua. Ko Van Tri, apakah Anda yakin ingin menelepon polisi? Ada apa? Saya melaporkan penangkapan tentang Anda ke polisi adalah suatu kebenaran. Apakah ada masalah jika saya melaporkannya? Saya tidak takut. Mari kita lihat siapa yang akan ditangkap polisi di sini. Tolong jangan panggil polisi. Saya masih harus menjaga Trung-Trung. Saya tidak bisa masuk penjara. Saudari Tu Lien, jangan khawatir. Jika kami tidak melakukan kesalahan, kami tidak perlu masuk penjara. Tapi Nona Kuan, mereka sudah bekerja sama. Orang-orang itu pasti tidak mempercayai kami. Aku percaya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Nyonya Van Tri merusak tasnya sendiri dan secara sadar menindas orang lain. Ia juga secara terang-terangan memberikan suap. Jadi, dia pantas untuk dipecat. Lem Giao, bukankah aku sudah memperingatkanmu, dengan uangku, aku bisa menjatuhkanmu dari posisi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. Berarti, saja juga bisa membuat Anda tidak dapat bekerja di perusahaan ini. Ternyata Lem Giao dulunya direktur. Aku sudah mendapatkan semuanya. Aku sudah mengumpulkan semua bukti yang kuat. Jika kamu tidak menginginkanku melaporkan bukti kejahatanmu, lepaskan dua orang itu. Mereka hanya dua orang pembersih. Lem Giao, dengan sikapmu yang arogan ini, apakah kamu benar-benar menentangku? Bagaimana dengan staf kebersihan? Mereka juga manusia. Nona Van Tri, Anda sekarang adalah Direktur Departemen SDM. Bagaimana Anda bisa memandang rendah orang lain seperti itu? Anda baru saja mengatakan bahwa saya Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. Bukankah yang terbaik bagi Anda adalah mendengarkan saya dengan patuh? Jika tidak, aku juga akan membuatmu terlihat kotor. Lem Giao, mohon segera hapus videonya. Saya tidak akan pernah menghapusnya kecuali dia memaafkan mereka berdua. Orang yang paling aku benci adalah diancam oleh orang lain. Ambil secara paksa. Ia dengan paksa mengambil HP-nya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lem Giao, sekarang buktinya sudah ada di tangan saya. Bagaimana lagi kamu ingin mengancamku? Saya awalnya mengira dia memiliki beberapa kemampuan. Itu sebabnya aku menahannya di sini. Tapi sekarang aku tahu kamu itu bodoh. Jadi, Anda tidak perlu tinggal di perusahaan lagi. Karena Lem Giao menyebabkan keributan di perusahaan. Dia dipecat sebagai anggota grup. Ia langsung menamparnya. Anda berani memukul saya, aku memang berani memukulmu. Ia bahkan menahannya dan mendorongnya. Direktur, apakah Anda baik-baik saja? Ia juga memberikan kembali HP-nya. Lem Giao, kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Saya jamin, saya tidak akan membiarkan Anda dalam bahaya. Terima kasih, tapi Anda hanya pembersih. Apakah Anda bisa melindungi saya? Meskipun kedua kemampuan kita digabungkan, kita belum tentu bisa melawannya. Dia memang menggunakan banyak trik yang cukup kuat. Meski begitu, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan khawatir, saya tahu Anda telah menderita banyak ketidakadilan. Sekarang dia masih sombong, tapi itu tidak akan terjadi selama beberapa hari lagi. Bisakah Anda benar-benar membantu kami? Tangkap dia untukku. Saya harus memukulinya sampai mati. Anda, seorang petugas kebersihan, masih berani memukul saya. Aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Siapa yang berani menyentuhku? Asalkan kalian tahu, saya adalah ketua dari grup Toidai. Hahaha, lucu sekali. Ia bahkan masih berani berpura-pura. Hei, apakah menurutmu wajah presiden kami mirip denganmu? Jangan berhayal. Itu benar. Jadi mari kita mainkan satu permainan ekstrim. Jika saya benar-benar presiden, maka Anda harus meminta maaf kepada semua orang di sini. Oke, aku bisa bertarung denganmu. Jika saya kalah, saya tidak hanya meminta maaf kepada semua orang, tapi aku juga akan membersihkan semua sampah di perusahaan. Membersihkan semua sampah,
Apa kamu yakin? Saya bilang, saya bisa melakukannya. Tapi bagaimana jika Anda berbohong? Anda harus berlutut dan jilat sepatuku hingga bersih. Kou Fan Chi, jangan terlalu sering menindas orang lain. Petugas kebersihan kotor seperti Anda, apakah layak diberikan kehormatan? Ini adalah foto saya yang berada di atas sampul majalah Times. Bukankah foto ini bisa membuktikan penjelasannya, Nona? Dia baru saja memamerkan gambarnya. Apakah Anda akan percaya? Tunggu, apakah Anda benar-benar presidennya? Saya juga pernah melihat majalah ini sebelumnya. Pantas saja aku merasa bahwa Anda sangat familiar. Presiden, Anda harus membantu kami. Orang yang miskin seperti dia bahkan berani mengaku sebagai presiden. Lem Dao, sepertinya ada masalah di dalam otakmu hingga menjadi error. Saya tidak berbohong. Dia benar-benar nona presiden. Menurutku, sepertinya dia bekerja terlalu banyak jadi ada masalah dengan pikirannya. Jika dia benar-benar presiden, saya ingin mendengar apa nama belakang keluarga Anda, bodoh. Aku tidak ingin memberitahu nama belakang keluarga saya. Direktur, lihat dia. Dia masih berdiri di sana dan dia masih berani bersikap sombong. Jelas sekali Anda tidak bisa membiarkannya. Orang bodoh ini, Anda pikir, dengan mengandalkan gambar itu Anda bisa membodohi kami. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, cepatlah turun dan berlutut di bawah kakiku. Mereka bahkan memasanya. Fan Chi, lepaskan dia. Jika kamu berani menyentuhnya, Anda pasti akan menyesalinya nanti. Apakah saya akan menyesalinya? Apakah menurutmu orang rendahan seperti dia bisa dibandingkan dengan saya? Tiba-tiba orang itu datang. Saya baru saja menerima berita. Direktur Bui memimpin sekelompok orang untuk pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia kami. Mengapa Direktur Bui datang ke sini? Tidak tahu. Jika Direktur Bui melihat kita baru saja membuat kebisingan dan keributan, dia pasti akan marah. Kali ini, anggaplah diri Anda beruntung. Cepat usir mereka keluar untukku. Ayo cepat, ayo keluar dari sini. Ayo cepat. Mereka mengusirnya begitu saja. Mereka benar-benar sungguh jahat. Apakah saudari Tulien baik-baik saja? Nona, aku sangat meminta maaf. Aku merasa semua ini berawal dari kesalahan saya. Anda juga sudah membantu putra saya. Aku tidak tahu bagaimana nasib masa depan saya. Yakinlah, saya akan membantu Anda mencari pekerjaan. Terima kasih Nona, tapi Anda juga akan dikeluarkan. Itu semua karena kamu terlibat denganku. Tidak usah difikirkan. Halo, apa? Trung-Trung sudah bangun? Oke, saya akan segera ke sana. Saudarku, untunglah Trung-Trung sudah terbangun. Anda bisa lebih tenang. Biarkan saya memanggilkan mobil untuk Anda. Jangan meneleponnya lagi. Memanggil mobil sangat mahal. Biarkan saja aku naik bus. Bagaimana jika aku menyuruh Bui Ngon mengantarmu ke sana? Saudariku, terima kasih banyak. Halo, Bui Ngon, kemarilah sebentar. Baik, tak lama, ia pun datang. Ah, mobilnya sudah ada di luar. Tilly akan membawa Anda ke rumah sakit. Direktur Bui bahkan menyuruh seseorang untuk mengantar saya. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Baiklah, aku pergi dulu. Wanita itu tiba-tiba muncul. Apakah itu benar-benar Direktur Bui? Siapa dia? Orang ini dulunya adalah Direktur SDM Lem Giao. Lem Giao, silakan laporkan kembali secara detail situasi sebelumnya dari Departemen Sumber Daya Manusia. Yang dia maksud adalah dia hanya perlu memberinya cukup uang. Dengan begitu, kami akan mendapat promosi dan kenaikan gaji. Jika Anda tidak memberikan uang, Anda akan diturunkan pangkatnya. Bahkan bisa dipecat. Itu benar. Mereka bahkan berjabat tangan dengan Direktur Chow yang berada di Departemen Pengembangan Pasar. Saya tidak setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Itu sebabnya saya ditarik dari kursi direktur. Mereka sangat berani melakukan hal seperti ini di perusahaan saya. Kita sudah tahu bahwa mereka melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dengan serius. Mereka harus dipecat. Saya juga mengambil video mereka saat menerima uang. Sekarang saksi dan buktinya sudah cukup. Jika mereka mencoba melarikan diri, aku pasti tidak akan membuat mereka bisa melarikan diri. Lem Giao, Anda bisa pergi untuk membuat pengaturan. Saya akan bergabung dengan pesta tahunan perusahaan. Ketua, tapi, sejauh ini Anda tidak pernah muncul di pesta tahunan. Saya harus hadir untuk mengumumkan identitasku dan mencari tahu segalanya di pesta. Sekaligus, saya akan memberikan penghargaan kepada staf keunggulan tahun ini untuk Din Tulien. Itu bagus. Din Tulien sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun. Selain itu, saya mendengar bahwa putranya menderita penyakit jantung.
Jika dia mendapatkan penghargaan karyawan terbaik tahun ini, maka dia pasti bisa melewati masa sulitnya. Lem Giao, aturlah pesta tahunannya. Buingon, kita harus menemui Bibi Tu Lien di rumah sakit. Ya, apakah itu enak? Ini sangat lezat. Makan perlahan. Bocah ini, aku sudah lama tidak melihat anak laki-laki itu memiliki nafsu makan yang seperti ini. Ini sangat memalukan. Aku membuatmu harus membuang-buang uang lagi. Anda juga membelikan Trung-Trung begitu banyak makanan lezat. Itu semua karena Trung-Trung adalah anak yang baik. Apakah enak? Ya, terima kasih. Trung-Trung, Nona Kuan adalah orang yang baik. Anda akan tumbuh dewasa nanti, bukan? Ingatlah untuk membalasnya. Jangan terus mengatakan seperti itu. Aku menjadi sangat malu. Lagi pula, aku juga tidak bisa banyak membantumu. Itu semua berkat bantuan Buingon. Dia yang seharusnya mendapatkan pujian. Ah, itu baik-baik saja. Aku hanya sedikit membantu. Tidak perlu terlalu membebani hati Anda. Hubunganmu dengan pacarmu